es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke rumah Maggie bareng sama si Razi. Pulangnya jajan kue rangi. Selamat pagi teman-teman gizi, semoga sehat selalu mengiringi. Halo teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada peribahasa yang bilang tak kenal maka tak sayang, berarti kita harus kenalan dulu nih. Jadi kenalin, nama aku Intan Nurhaliza dari Prodi Gizi tahun 2021 yang bakal nemenin teman-teman semua selama 20 menit ke depan di podcast seru. Oke. Jadi hari ini kita tuh akan membahas sesuatu gitu ya, sesuatu yang sangat relate sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Sesuatu yang kita sebagai Gen Z gitu ya gunakan setiap hari gitu sebagai usernya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Iya, bener banget, sosial media. Pernah nggak sih teman-teman sekalian itu tuh merasa terpengaruh gitu sama sosial media yang kita gunain gitu setiap hari-hari? Misalnya kayak pemilihan makanan nih, kita ngelihat makanan dari sosial media kita gitu ya, kita tuh jadi pengen juga gitu ikutan nyobain makanan-makanan yang lagi tren, yang lagi hype gitu, yang lagi viral gitu di sosial media gitu, yang banyak juga dibahas sama influencer-influencer, terutama influencer makanan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih gitu ya, ada juga tahu sebenarnya tren-tren yang bikin kita tuh suka banget gitu sama makanannya, suka banget sampai kita nyobain berulang-ulang dan akhirnya kebawa gitu ke kebiasaan makanan kita setiap harinya gitu. Nah, entah itu memang karena kita suka sama makanannya pada dasarnya atau memang karena kita suka sama influencernya gitu. Nah, sebenarnya penasaran nggak sih teman-teman di rumah yang bertanggung jawab terhadap makanan yang kita makan itu apa sebenarnya, ataukah diri kita sendiri ataukah influencer-influencer makanan lain gitu yang ada di luar sana yang ngenalin kita sama makanan-makanan yang sebelumnya tuh kita nggak tahu gitu. Nah, penasaran nggak sih? Oke, mari kita cari tahu bareng-bareng. Oke. Hari ini pastinya aku nggak sendirian dong. Hari ini kita ditemenin sama 2 tamu spesial gitu ya, yang merupakan bagian dari Gen Z juga gitu ya, sama kayak aku yang terdampak sama konten media sosial gitu, yaitu seorang mahasiswa gizi yang tentunya memiliki pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Bita dan juga Kak JJ. Halo Sobat Gizi. Mungkin boleh dulu nih Kak JJ sama Kak Bita kenalan dulu nih sama teman-teman online kita yang ada di rumah nih. Oh iya, boleh banget. Halo semuanya, kenalin aku Bita dari mahasiswa gizi angkatan 2021. Halo semuanya, aku JJ, aku juga sama kayak Kak Bita, itu dari Prodi Gizi angkatan 2021. Oke, jadi gimana nih Kak Bita, Kak JJ apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabarku baik. Kak JJ Ya, gimana? sehat banget. Oh gitu, kalau kesibukannya nih lagi ngapain aja nih Kak Bita sama Kak JJ nih? Kesibukan kita sama ya. Lagi sibuk kuliah Kuliah sih. aja sih, Kak. Kuliah aja. Oke deh, kalau gitu. Jadi kan udah kayak yang dibahas di awal nih Kak Bita, Kak JJ, kalau misalnya sosial media tuh semakin kesini tuh semakin besar gitu ya dampaknya, influence-nya buat kita sebagai usernya gitu. Nah, apalagi sekarang di sosmed itu banyak banget konten influencer yang ngebahas soal makanan gitu, terutama tentang diet gitu, lebih spesifiknya tentang diet gitu ya, kebiasaan makan tentang diet gitu. Nah, kayak yang di awal tadi gitu ya, konten influencernya tuh kayak entah itu promosiin, entah itu review, ataupun memang bagi-bagi tips gitu, iya nggak sih? Iya, Banyak bener banget. banget. Itu resep-resep tren diet sekarang kan ada di sosmed, di TikTok, di Instagram. Pokoknya banyak banget yang viral Iya. tentang diet. Ya, apalagi sekarang kan namanya juga sosial media ya, platform terbuka gitu ya, bisa diakses oleh semua orang gitu ya, dari golongan umur manapun, termasuk teman-teman dari kesehatan juga, termasuk ahli gizi gitu. Nah, sekarang juga yang kayak Kak JJ bilang gitu, banyak resep-resep tadi ya Kak JJ yang di-share sama ahli gizi gitu, yang akhirnya pun banyak diikuti ya sebenarnya. Iya. Di lingkungan kita pun juga banyak yang ngikutin resep-resep ataupun tren-tren yang kayak gitu juga sebenarnya. Nah, kalau gitu tentang kebiasaan makan nih, sebenarnya diet itu sendiri tuh siapa sih remaja sekarang tuh yang nggak tahu soal diet itu nggak sih? Iya. Pasti cewek cowok diet itu kan pasti. Nah, menurut Kak Bita sama Kak JJ nih, ada tuh kan konten gitu ya, konten influencer, dia dokter, latar belakang kesehatan gitu ya. Dokter Aiman itu bilang kalau misalnya diet itu tuh bisa berdampak, bukan berdampak pula ya, maksudnya membawa dampak yang kurang baik gitu bagi kesehatan kita gitu, terutama buat remaja putri gitu, kayak kita ini. Katanya di situ bisa membuat kita tuh menjadi anemia gitu. Itu gimana menurut Kak Bita dan Kak JJ sebagai mahasiswa gizi? Oke, mungkin aku lihat dari isi konten yang disampaikan ya oleh Dr. Aiman itu sendiri, yang perlu digarisbawahi di sini tuh
dia mengatakan bahwa diet itu berbahaya dan bisa berdampak pada anemia. Nah, berbahaya ini tuh dalam bentuknya seperti apa? Nah, sebelum kita loncat dulu nih masuk ke isi konten, sebenarnya aku mau memberikan sekilas info sebenarnya diet itu apa sih kayak. Jadi diet itu maknanya sebenarnya luas banget. Bisa dibilang untuk penurunan berat badan juga bisa dilakukan ya ketika seseorang ingin menaikkan berat badannya, atau biasa disebut juga dengan diet surplus kalori atau peningkatan kalori. Dan kalau penurunan berat badan tadi bisa dibilang juga dengan defisit ya kalori. Benar nggak aja? Iya benar banget Kak Vita. Jadi sering salah Kaprah persepsi ya dia. Masih Mungkin bagi remaja-remaja masa kini tuh dia tuh hanya penurunan berat badan, padahal seperti yang Kak Vita katakan tadi kan, nggak itu saja. Bahkan orang-orang di rumah sakit itu butuh diet, karena sebenarnya arti diet itu kan pengaturan pola makan yang memiliki tujuan tertentu. Jadi tujuannya tuh beda-beda tiap individu. Bahkan di rumah sakit sendiri itu pengaturan pola makan itu kan disebut juga dengan diet ya. Banyak sekali contohnya kayak pasien dengan riwayat hipertensi, maka dia akan mengkonsumsi diet rendah darah, kayak kami pelajari gitu ya. Iya. Nah, mengenai tentang anemia yang disampaikan oleh Dr. Aiman, dia seperti apa sih sebenarnya? Ini masih ambigu ya kayak di dalamnya. Benar. Anemia itu sendiri itu apa gitu? Jadi anemia ini kan sama kayak kita kekurangan zat besi ya di dalam tubuh gitu. Nah, asupan zat besi ini kita dapat dari makanan yang berasal dari protein hewani. Jadi anemia ini disebabkan oleh faktor dari seseorang yang kurang konsumsi protein hewani sehingga dia kekurangan zat besi di dalam tubuhnya. Nah, dari zat besi sendiri itu tuh kan bisa berdampak kepada kadar hemoglobin ya di dalam darah gitu. Nah, kadar hemoglobin inilah yang menjadi tolak ukur gitu, parameter untuk seseorang bahwa orang ini bisa diklaim nggak sih anemia atau enggak gitu. Ya benar banget. Jadi anemia itu diukur dari hemoglobin Kak. Jadi untuk normalnya itu 11 gram per desiliter. Jadi kalau udah di bawah itu berarti itu udah masuk kategori anemia. Terutama untuk remaja putri ya. Iya. Berarti kita tuh nggak bisa gitu ya kalau self diagnose kalau wah kayaknya gua anemia nih. Benar, Itu nggak nggak bisa. Itu kita perlu ke penanganan medis. yang lebih Iya. lanjut. Berarti memang perlu pemeriksaan gitu Iya. ya. Dari hasil laboratorium itu Kak. Jadi bukan ranah kita di sini. Kalau menurut Kak Vita sama Kak JJ nih, kalau misalnya kan kekurangan gitu kan, kekurangan konsumsi protein dan lain sebagainya, itu kira-kira ada nggak sih Kak yang bisa kita lakukan nih sebagai remaja putri gitu, buat mencegah, seenggaknya meminimalisir lah kemungkinan buat terjadi anemia bagi kita, itu gimana kira-kira? Oke, mungkin yang pertama itu dari pengaturan pola makan yang tadi ya, yang disebutkan oleh Kak JJ. Jadi kebiasaan makan dan juga asupan yang dikonsumsi dia sehari-hari itu perlu dijaga Kak Intan. Contohnya yang kayak saya sebutin gitu, protein hewan tuh wajib dikonsumsi setiap hari. Dan juga yang kedua, bukan berarti kita harus konsumsi daging terus ya tiap hari, pasti harus dengan porsi seimbang ya. Nah, untuk tahu nih, simpelnya itu untuk tahu gimana sih kita udah konsumsi makanan yang bergizi seimbang atau belum, yaitu dengan menganut konsep isi piringku gitu. Jadi dalam isi piringku itu satu piring setengahnya itu setengah itu serat, asupan serat, terus setengah lagi itu diambil dari karbohidrat dan juga protein. Nah, jadi 1/3 dari setengah tadi itu bisa diambil dari protein hewani, dan 2/3 dari setengahnya itu bisa diambil dari karbohidrat. Contohnya kayak nasi, kentang itu kan masuk karbohidrat. Terus serat-seratnya itu bisa diambil dari sayur dan juga buah. Iya, benar. Lalu mungkin ada cara lain juga nih Kak buat mencegahnya selain isi piring tadi ya Kak. Ada dong. Nah, kalau sekarang ini lagi marak-maraknya nih digalakkan sama pemerintah ya Kak ya. Program pemerintah ya. Itu tentang konsumsi tablet tambah darah. Itu biasanya dari puskesmas itu ke sekolah-sekolah tiap bulan untuk ngasih ke remaja-remaja, terutama remaja putri tadi. Untuk konsumsinya itu sendiri gimana Kak? Jadi kalau untuk tablet tambah darah itu yang dianjurkan oleh pemerintah wajib dikonsumsi oleh remaja putri seminggu 1 kali. Kalau dia sedang mengalami menstruasi itu bisa dikonsumsi setiap hari ya, pada fase menstruasi itu aja. Rutin ya berarti. Iya. Untuk menjaga tetap kadar hemoglobin ya tadi kadar hemoglobin dalam tubuh itu supaya tetap normal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tablet tambah darah, itu kan termasuk kayak pil juga kan, suplemen gitu ya Kak. Nah, itu banyak juga nih ada konten influencer itu yang sharing gitu soal diet tapi menggunakan pil diet gitu dengan iming-iming hasil yang cepat gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau dari point of view anak gizi itu gimana?
Oke, kalau untuk pil diet sendiri itu sebenarnya nggak disarankan ya oleh dokter, malah dilarang sekali karena apa? Diet tadi untuk misalkan nih ini untuk mengenai citra tubuh ya, untuk dia jadi langsing, kurus gitu sebenarnya sangat simpel ya, cuman dari diet tadi dan juga pengaturan pola makannya. Kalau pola makannya udah benar, kebiasaan makannya udah benar, bisa dikurangin tuh kayak porsinya sedikit demi sedikit. Kalau memang untuk fokus utamanya tadi untuk menurunkan berat badan, bisa diselingi juga sama aktivitas fisik yang rutin. Nah kalau udah dua ini yang diikutin, insya Allah ya bisa penurunan lah berat badannya gitu. Nah jadi sebenarnya nggak perlu lagi minum konsumsi pil diet ini karena berbahaya ya kak ya. Iya, sendiri bahaya kak ya. Iya, terus remaja-remaja itu kan mungkin ngelihat hasilnya tuh instan banget ya kan ya kak ya. Itu kan FOMO kak. Iya, FOMO. Film singkat ya. Padahal mereka tuh belum ngecek apa kandungannya itu bagus buat Bagus tubuh buat atau tubuh. bahaya. Iya, Bahkan waktu benar. itu kan sempat viral tuh pil diet itu yang mengandung sibutramine gitu. Sibutramine ini tuh Yang cukup sibutramine. bahaya sih buat tubuh. Itu bisa meningkatkan tekanan darah yang bisa mengakibatkan serangan jantung, terus juga denyut jantung tuh meningkat. Ya seperti itu lah, Ya, pasti. mungkin kandungannya lumayan. Iya pasti berbahaya bagi Iya, organ bahaya, tubuh, ya. terutama ginjal sih efeknya kan karena penyerapan obat pertama kali itu di ginjal. Jadi inilah yang bakal berbahaya buat organ tubuh kita kalau konsumsi. Sebenarnya tuh memang nggak boleh sembarangan ya kak ya. Iya. Kalau misalnya memang ada sesuatu lah, anggaplah suplemen atau apapun itu yang harus dikonsumsi ya berarti harus berdasarkan ini ya. Anjuran dokter. Anjuran dokter, nggak Iya. bisa kayak Nggak bisa sembarangan. ngeliat di sosial media gitu tiba-tiba karena cuma takut nggak ikutan tren diet supaya cepet gitu. Itu sama juga nggak sih yang kayak diet yang baru-baru ini tuh yang ada K-pop idol itu kan yang sempat viral juga banyak kan, Oh, banyak iya. banget malah. Diet Ayu ya, siapa yang nggak tahu gitu ya. Iya. Diet yang diperkenalkan oleh seorang K-pop K-pop idol idol, gitu, iya. yang banyak fansnya gitu. Siapa yang nggak ngikutin coba itu. Nah itu gimana tuh ngelihat fenomena itu tuh Kak Jeji Kabita? Iya, jadi K-pop idol ini udah marak banget ya, terutama di negara kita Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Iya. sama Ayu gitu? Iya. Dan ini sebenarnya agak krusial ya kak, karena dijadikan panduan gitu, panduan Iya. atau pedoman bagi anak-anak Gen Z Jadi sekarang. kiblat Iya, banget jadi ya, kiblat ya. banget untuk Patokan mereka. cantiknya Iya. Korea, Pokoknya apapun kebiasaan yang dilakukan oleh K-pop idol itu dan juga kayak aktivitas yang dilakukan sehari itu harus diikutin Iya, gitu harus ya. sama banget ya. Harus tahu, harus sama gitu. Terutama ini yang tentang diet ya, diet tentang diet. K-pop idol Ayu. Sebenarnya apa sih isi diet ini? Sebenarnya kayak saya kurang mengikuti nih kak. Apa Ya, sih apa sebenarnya tuh? isinya? Mbak Itu Jeji. kalau nggak salah tuh pernah dengar tuh kalau nggak salah konsumsi sehari itu cuma konsumsi Bagi banget. apel, Apel, satu ubi, terus satu sama protein malamnya shake ya, itu kalau nggak salah. iya konsumsi Protein protein shake. shake. Oh gitu. Jadi kayak dikit banget ya, satu apel, satu ubi sama protein shake. Iya minim Iya, banget satu ya sih hari. kalorinya itu. Iya, jadi ini udah viral banget dan udah banyak diikuti oleh remaja kita ya. Nah, kalau kita lihat lagi nih dari segi globalnya sendiri ya. Jadi asupan kalori menurut dalam jangka global sebenarnya asupan kalori yang harus dikonsumsi oleh seseorang tuh minimal banget 2000 kalori kan. Nah, untuk Indonesia, untuk rata-rata Indonesia itu 2100 kalori. Nah, coba kita bedah sedikit nih dari makanan yang dikonsumsi oleh Ayu tadi ya. Jadi satu apel itu sama aja berapa kalori kak? Kurang lebih kalau satu apel tuh 60 kalori ya kayaknya. Iya, 60 60 ya, kalau nggak salah 60 ya. kalori ya, tergantung ukurannya sedang, besar atau kecil. Nah, kalau untuk ubi ini sendiri dalam 100 gram itu sekitar 100 gram itu 175 kalori mungkin Iya, sekitar ya. 175. Itu kalau 100 gram ya Iya, kak. 100 gram ya. Kalau Dikit dikit banget banget. ya, dikit banget. Iya, sekali. berarti. Iya, jadi kalau ditambahin lagi sama protein shake mungkin under 500 kalori mungkin yang Iya. dikonsumsi dia dalam satu hari. Jomplang ya sama Iya. yang Nggak sampai seperempat dari Anjuran konsumsi. Iya. Iya betul banget. Jadi kayak minim banget nih yang kalori yang diserap oleh tubuh dia gitu. Cuman 1/4 dari anjuran yang diharuskan gitu dalam satu hari. Nah ini kan bahaya nih kalau kita kekurangan asupan zat gizi di dalam tubuh dapat berefek dan berdampak bagi kesehatan kita juga Kak JJ. Iya benar banget. Itu tuh mungkin bisa kalau dikonsumsi terus-terusan kayak gitu dalam jangka panjang mungkin bisa merusak organ-organ tubuh, terus juga bisa membuat kekurangan protein. definisi zat gizi lain gitu bisa Iya. juga. Kekurangan vitamin, mineral, dan itu kan juga akan memacu hormon kortisol gitu Kak di dalam tubuh yang dapat membuat kita jadi cepat cemas gitu, yang berlebihan gitu karena kita kurang makan tadi kan, yang buat kita jadi cepat lapar terus tapi dipaksa nih ditahan karena
efek citra tubuh tadi, aku pengen kurus kayak orang-orang gitu kan. Ayu aja bisa kurus, kok aku nggak bisa gitu. Tapi walaupun dia kan ditahan laparnya, kalaupun dia makan kan juga banyak juga gak sih? Iya, Kan dia lapar iya, sebenarnya. iya. Ini yang sebenarnya tuh jadi masih jadi Apa ya, persepsi ya. Persepsi. Itu sebenarnya jauh juga nggak sih Kak dari kata seimbang kan, kayak yang dimention Kak Vita tadi kan, satu piring itu harus mencakup seluruhnya. Cuman ya? iya, Ayu ini malah hanya satu kali makan karbohidrat aja, protein aja, iya. Serat doang, Iya. buah gitu. Jadi menarik nih sebenarnya. Apa sih gimana sih kayak apa rekomendasi dari kita nih Kak yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman sobat gizi, teman-teman online kita. Ya mungkin kalau kita itu harus konsumsi satu piringku itu ya kayak seperti yang Kak Vita mention tadi ya, terus juga memperhatikan frekuensi makannya. Kalau dalam yang kami pelajari itu satu hari itu harus mengkonsumsi minimal 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Selingan juga harus selingan yang Tapi sehat terukur kan, nanti misalnya bakso selingannya kan banyak kan? Selingan dong kalau gitu. Tapi kan banyak kan yang masih salah konsep. Iya, mungkin gitu. Ini yang salah persepsi lagi nih dari orang-orang, katanya gorengan itu bikin gendut gitu katanya. Iya. Padahal sebenarnya tuh berapa banyak sih gorengan yang dikonsumsi itu yang bisa bikin gendut. Sampai kalau lagi cutting, wah gue nggak makan goreng-goreng Iya, ya. gorengan dulu karena banyak lemak ya. Mungkin itu Iya. yang jadi Gitu. Nah, yang lebih menariknya adalah Ayu ini tuh udah konfirmasi gitu ya, udah bilang ke publik kalau misalnya diet yang dia jalani kemarin itu tuh sebenarnya salah gitu, dan udah menghimbau juga kepada fansnya. Tapi yang gimana ya, masyarakat kita tuh kemarin sempat trending juga kan di Twitter lagi ya. Ada challenge kayak gitu. Iya, itu yang mungkin trigger mereka lagi untuk harus ngelakuin diet itu ya. Iya gitu, harus lebih diperhatikan lagi mungkin. Nah gitu. Oke deh kalau gitu. Udah nggak terasa nih Kak Vita, Kak JJ, udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrolnya nih. Mungkin bagi Kak Vita dan Kak JJ ada pesan nggak nih buat teman-teman online yang di rumah gitu, sobat-sobat gizi, apa nih yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini? Oke, mungkin dari Kak JJ. Kak JJ gimana? Kalau dari aku sendiri tuh ya kayak tadi, kita harus memperhatikan frekuensi makan, juga isi piringku itu, lalu cara pengolahannya yang benar. Terus kita juga harus memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Kalau misalnya kita mau adopsi diet itu, apakah cocok buat tubuh kita, apakah bisa tubuh kita menghandle diet itu. Dan juga yang perlu di-note lagi, jangan seluruh informasi yang diberikan oleh influencer itu ditelan mentah-mentah ya Kak. Kita perlu cari tahu lagi, telah lagi benar atau enggak gitu. Iya gitu. Oke deh kalau gitu. Mungkin itu aja buat podcast seru kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman semua di sini kita kan sama-sama belajar gitu. Kalau misalnya di sini kan cuma sharing-sharing aja, cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau misalnya nanti ada yang keliru atau mungkin diperbaiki, kita boleh banget untuk diperbaikin bareng-bareng. Makasih banyak buat Kak Vita, Kak JJ yang hari ini udah nyempetin waktunya buat main ke podcast seru gini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Kak Vita, Kak JJ. Terima kasih banyak Kak Terima kasih banyak juga Kak Intan. Oke, mungkin itu aja. See you di podcast seru selanjutnya. Bye-bye.